Oke, kita siap. Jadi hari ini Sena akan menceritakan tentang sebuah kisah nyata. Ini adalah sebuah kisah nyata yang terjadi di daerah Cina. Jadi, ada seorang pria bernama Teng, dipanggilnya Teng, 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 ya Teng, dan seorang wanita bernama Mei. Kisahnya itu dimulai pada tahun 2016. Ada apa di 2016? Di 2016, di sebuah pesta pernikahan temannya, ada seorang pria bernama Teng Yo Chai yang matanya tuh dia nggak bisa berhenti ngelirik ke salah satu arah gitu ya. Ada apa sih di sana? Di sana ada seorang wanita bernama Gil Meiti. Nah, dia tuh cantik, kelihatannya tuh kayak yang anggun dan perawakannya tuh, manis gitu ya, dan kelihatannya tuh kayak perempuan yang tenang, adem, kayak gitu. Dan Teng merasa ada yang beda nih dari Yemaiti gitu kan. Nah, Teng sendiri adalah seorang pria sebenarnya dia sederhana. Dia ini putus sekolah di usia muda, dia merantau ke kota besar untuk bekerja, dan Meiti, dia juga putus kuliah. Bukan karena malas, tapi karena dia didiagnosis mengidap glioma tumor otak ganas dengan tingkat kekambuhan lebih dari 90%. Nah, jadi saat Teng mencoba untuk mendekati Meiti, nah Meiti ini udah pasti dia menolak ya. Karena mirip-mirip kayak ini yang waktu itu kita bahas soal yang sebelum itu yang Christian kan, dia bilang, "Ah, sudahlah, jangan merawat saya," gitu, maksudnya, "sudah biarkan saya meninggal," gitu. Nah, tapi kalau Meidi ini dia menolak karena dia bilang gini, "Jangan dekati aku, Teng, aku tuh sakit. Aku tidak ingin kamu ikutan terseret," gitu. Tapi gitu ya. Kan mungkin ada juga orang yang mikir ya, "Aduh, gua suka sih, tapi dia tuh udah tahu dapat sakit yang, ganas. Nanti kalau aku menikah, kalau aku hidup sama dia, aku jadi harus ngerawat orang ini," gitu kan, biasanya ada yang mikir kayak gitu. Nah, tapi beda sama si beda sama si Teng, dia itu gak pergi gitu kan. Nah, jadi Teng ini gak patah semangat dan terus memperjuangkan cintanya, dan pelan-pelan Meiti pun akhirnya luluh dan memilih untuk optimis melawan penyakitnya. Jadi pada tahun 2019 mereka menikah. Di hadapan keluarga dan sahabatnya, Teng mengucapkan janji yang sederhana tapi berat maknanya. Jadi Teng itu ngomong kayak gini, "Aku akan memperlakukanmu dengan cara terbaik di dunia." Nah, janjinya sebenarnya kayak kalau ngomong gampang dan mudah diucapin kan, tapi bisakah seorang Teng ini menepati janjinya? Tapi tidak lama kemudian, ya karena semua tampaknya awalnya baik-baik dan ada hal baik, yaitu mereka dikaruniai seorang putri kecil bernama Han Han. Nah, hidupnya terasa sempurna sesaat. Tapi, nah ini dia nih. Setahun kemudian, setelah pernikahan yang bahagia itu, glioma Medi tuh mulai kambuh dan kali ini dia jatuh koma. Nah, Medi sempat berkata, lagi lemas gitu kan, ngomong ke Teng gitu. Dia ngomong gini, "Udah, biarin aku pergi aja, Teng. Kita tuh nggak punya uang, obat juga mahal. Udah, lepaskan aku aja." Nah, lalu meskipun kejadiannya kayak gini gitu kan, dan ya karena obatnya terlalu mahal gitu dan udah bilang, "Udah lepasin aku aja." Karena kalau misalnya nggak dibantu, nggak ditolong dan ya udah gitu kayak dibiarin aja tinggal di rumah, lama-lama tuh pasti akhirnya akan meninggal. Biasanya kan orang kalau yang sakit, keras tuh biasanya kayak gitu. Nah, tapi di saat itu, Seung itu memilih dia buat diam meskipun dia nangis ya di saat itu, dan kepalanya tuh dia geleng gitu, dia bilang kayak, "Nggak," gitu. Dan Seung bersikeras menyelamatkannya. Setelah 2 kali operasi, Meidi masih dalam kondisi vegetatif. Jadi kondisi vegetatif adalah, eee, otaknya hidup, bernafas, tapi dia nggak bisa gerak sama sekali, gitu. Jadi kayak mengalami kelumpuhan total. Nah, dokter pun menyarankan agar Seung udah menyerah aja gitu, dah ini tuh udah gak bisa lagi, kasihan banget sama si Meitinya gitu. Kadang kita juga mungkin pernah lihat
Atau mungkin ada yang pernah ngalamin, mohon maaf, hal seperti ini gitu, kita ngelihat orang yang kita sayang atau orang yang kita kenal atau kita pernah melihat secara langsung atau tidak langsung, udah nggak bisa ngapa-ngapain tapi hidup. Kan pasti rasanya badannya gatel karena sebelumnya itu dia bisa bergerak dan hidup. Tapi ketika dia masih dalam keadaan hidup tapi nggak bisa bergerak tuh rasanya pasti capek banget gitu ke si orang ini, dan ini pasti terjadi juga sama Meiti gitu. Cuman memang saat itu Tengnya tuh dia nggak mau nyerah, kayak, "Nggak, bisa bisa," gitu. "Ini pasti bisa selamat," gitu. Nah, Teng hampir menyerah saat itu, gitu kan. Nah, cuman dia tuh, memutuskan untuk membawa ke rumah. Dia memutuskan untuk membawa ke rumah. Ini aku sambil putar videonya ya, putar ulang dari awal. Ini kejadiannya yang lagi di, eee, rumah sakit. Nah, jadi kisahnya tuh sebenarnya waktu itu Teng udah mau nyerah, membawa pulang ke rumah, kenapa? Karena mereka nggak punya duit kan. Nah, keluarganya datang untuk mengucapkan selamat tinggal, dan di saat itulah Han Han, putri kecil mereka itu mencium pipi ibunya dengan lembut. Bahkan ada kejadian berapa kali ya nangis lah ngeliat ibunya gitu kan. Nah, Teng merekam momen itu, tangannya gemetar, ya hatinya udah pasti hancur lah ya. Lalu dia mengunggah video itu tuh ke media sosial saat itu. Nah, mulai kan zamannya tuh nih, zaman-zaman lagi viral banget gitu. Nah, video itu tuh viral banget, jutaan orang ya banyak yang komen sedih lah, terharu lah, ada yang kayak kasihan gitu. Nah, jadi jutaan orang tuh mulai menyemangati si Teng saat itu. Sumbangan itu mengalir dari seluruh penjuru, dan Teng membawa Midi kembali ke rumah sakit. Nih video yang lagi ditayangin nih, yang sebelum-sebelumnya. Yang ini tuh kondisinya udah dibawa tuh ke rumah sakit sama si Teng saat itu. Nah, setiap hari Teng ini bernyanyi, nari di samping ranjangnya Meiti gitu. Bukan karena buat show off ke kamera gitu ya. Bukan karena pengen viral, tapi karena dia percaya Meiti itu sebenarnya bisa dengar meskipun kondisinya vegetatif, gak bisa gerak sama sekali gitu. Nah, 3 bulan berlalu dan kemudian matanya Meiti itu mulai bergerak. Secara ajaib, Meiti itu kembali sadar, dan 2 bulan kemudian, jadi setelah 3 bulan, 2 bulan setelahnya, berarti 5 bulan kemudian ya, 5 bulan kemudian dia mulai bisa bicara lagi gitu. Kata pertama yang dikeluarkan sama mulut Meiti menurut Lunels apa nih? Kira-kira apa kata pertama yang dikeluarkan sama Meiti gitu? Jadi kata pertama yang dikeluarkan sama Meiti saat itu adalah "Shesha" atau terima kasih. Dan Teng ini mengundurkan diri dari pekerjaannya untuk fokus full time merawat Meiti dan Han Han anaknya. Setiap hari dia bantu Meiti berjalan, menari bersamanya, menyanyikan lagu untuknya, dan kini Meiti udah bisa berjalan sendiri dan mereka bahkan membuka warung kecil di pinggir jalan. Nah, ini kondisinya ya. Ini kondisinya tuh udah bisa angkat anaknya sekarang. Bahkan ini kondisi yang kanan ya, yang kanan kondisi pas lagi si Teng ini bantu ngerawat Meiti, dan yang di kiri itu Meitinya udah sehat, udah gemuk, wih, udah sehat ya, dan udah bisa jalan, bahkan udah bisa angkat anaknya. Itu setelah beberapa proses penyembuhan, dan memang gak langsung sembuh total, memang proses penyembuhannya kan, perlahan-lahan perlahan-lahan akhirnya bisa benar-benar sampai berdiri, bisa jalan, bisa ngomong. Nah, mereka tuh punya warung kecil-kecilan di pinggir jalan supaya mereka tetap menyambung hidup, dan mereka tuh bikin akun sosial media yang, hampir punya, 2 juta pengikut. Media sosialnya itu di Douyin, eee, TikTok-nya versi China ya, kalau nggak salah gitu. Dan mereka mencari nafkah dari live streaming bersama. Nah, ini kondisi Meiti itu udah sehat, rambutnya udah tumbuh lagi. Karena sebelumnya bayangin dong sikonnya dari kayak gini tuh, sikonnya dari udah bener-bener parah banget. Kalau yang nggak setia dan kayak nggak sayang banget gitu, yang kayak berkomitmen banget kayak, "Ah, ya sudahlah," gitu ya, "saya tinggalkan saja. Banyak perempuan lain yang masih sehat, segar bugar, saya bisa sama dia," gitu. Tapi karena memilih untuk setia, dari kondisi kayak gini bisa jadi sehat sampai seperti ini sekarang. Luar biasa ya. Dan ya ini tadi, nih dia udah sehat, jadi, dia cari nafkahnya tuh live streaming. Biasa kan kita tahu ya suka ada yang kayak, afiliator-afiliator. Nah, mereka tuh ngelakuin kayak gitu, jadi sambil live streaming, sambil dagang juga. Dan followersnya itu banyak banget. Di saat itu tuh sebenarnya, Teng itu pernah berkata kayak gini, "Saya tidak ingin dia meninggalkan kami," maksudnya saya nggak mau, Meiti ya udah pergi aja gitu, ke surga gitu.
kami tuh masih sangat muda. Jadi Teng sama anaknya, sama Meiti saat itu kondisinya umur mereka masih muda. Jadi meskipun dia tidak bisa mengurus dirinya sendiri, dia masih memiliki saya dan putri kami, dia bilang gitu. Nah, di saat itu memang Teng nggak punya gelar, nggak punya kekayaan, tapi dia punya sesuatu yang jarang ditemukan di dunia, yaitu kesetiaan yang tidak bersyarat. Nah, bukan cinta di saat senang aja, tapi cinta yang tetap berdiri tegak di saat dokter pun sudah berkata, udah nyerah aja deh, Teng, gitu. Nah, ini akun sosial media Toin-nya emang agak susah dicari pakai romaji atau bahasa Indonesia ya, karena tulisannya Mandarin. Tapi tadi aku cari dan memang ada di Douyin atau TikTok-nya Cina. Followersnya emang lumayan rame banget, 1,7 M. Hampir 2 juta ya tadi yang aku bilang. Tapi ada ID-nya sih di sini, Teng sekian. 2021. Nah, ini bisa dilihat dia masih suka ada posting video, ada posting dagangan mereka dan mereka masih hidup sehat sampai sekarang. Kayak gitu. Nah, gimana nih menurut kalian Lunels? Seperti biasa, Sena bakal selalu nanya, kalau kalian jadi Teng atau kalian jadi Meiji, apa yang akan kalian rasakan dan apa yang akan kalian lakukan?